Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta melancarkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang sholawat bakriyah, di mana syarat daripada sholawat bakriyah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka binayyiri hidayatikal a'zam wa sirri iradatikal maknun min nurikal mutalsami mukhtarika minka laka qabla kulli syai' wa nurikal mujarradi baina masalikal laqa kanzik alladzi lam yuhit bihi siwaka wa asyrafa khalqika alladzi bihukmi iradatika kawangta bin nurihi ajramal aflaki uhayaki lal amlak
Watafat bihis safuna haula arshika ta'zima wa takrima. Wa amartana bisalati wasallami alaihi biqaulika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nasyarta fawqa amatihi fi tahti mulkika liwa'i hamdik wa qaddamtahu ala sanadidi juyushi sultanika biquwwati azmik wa akhadta lahu ala asfiyaika bilhaqi mithaqakal awwal wa qarabtahu bika wa minka walaka wa ja'alta alaihi al-mu'awwal wa mata'tahu bijamalika fi mazharit tajali wa khasastahu biqabi qausaini qurbid dunuwi wa tadali wa zajjaita bihi fi nuri uluhiyyatikal uzma wa arrafta bihi adama haqaiqal hurufi wal asma fama arafaka man arafaka illa bih wa ma wasalla man wasalla ilaika illa man ittasala bisababih khalifatika bimahdil karami ala sairi makhluqatik sayyidi ahli ardika wa samawatik khasisi hadratika bi khasaisi na'maik wa fuyudati alaik a'zami man'utin aqsamta bi amrihi fi kitabik wa faddaltahu bima faddalta bihi min asrari khitabik wa fatahta bihi aqfala abwaba sabiqin nubuwati wal jalalah wa khatamta bihi dawra dawairi mazahirir risalah wa rafa'ta dzikrahu ma'a dzikrik wa sayyadtahu binisbatil ubudiyyati ilaik fa khada'a lil amrik wa sayyadta bihi qawaima arshikal mahuti bihitatikal kubra wa ma taqtahu biman taqahil izzi faman taqa bi izzihi ahlad dunya wal ukhra wa albastahu min suradiqati jalalika asyrafahullah wa tawwajtahu bitajil karamati wal mahabbati wal khullah nabiyyil anbiya'i wal mursalin wal mab'uthi bi amrika ilal khalqi ajma'in bahri faydikal mutalatimi bi amwajil asrar wa sayfi azmikal qahiril hasimi li harbil kufri wal baghi wal inkar ahmadikal mahmudi bilisanit takrim Muhammadikal hashiril aqibil musamma birraufir rahim as'aluka bihi wabil aqsamil awwal wa tawassalu ilaika bika wa antal mujibu limang sa'al ang tusadli wa tusallima alaihi salatan taliqu bidhatika wa dhatihil muhammadiyati li'annaka adra bimanzilati wa a'lamu bisifatihi adadan la tudrikuhud dunun ziyadatan ala ma kana wa ma yakun ya man amruhu bainal kafi wan nun wa yaqulu li syai'in kun fayakun wa antumiddani
bimadadihil muhammadi madadan udriku bihi qabula tawajjuhati wa asta'nisu bihi fi jami'i jihati fa akuna mahfudham bihi min syarril a'da'i wa ya'muru bisawabighi ni'amihil ula wal ukhra wa yantaliqa lisani mutarjiman an asrari kalimatit tauhid wa ta'allama min ilmikal aqdasil wahbiyyi ma astaghni bihi anil muallimi wa antal hamidul majid wa tasfuwa mir'antu sarirati binazratihil muhammadiyah wa ubsira bibasari basirati haqaiqal asya'ith thabitatil aliyah li'arqa bihimmatihi ala ma'ariji madariji rutabil karam wa azfara bisirrihil makhsusi bibulughil maram bil mabda'i wal khitam fa innaka antas salam wa milkas salam wa alaika wa ilaika ya'udus salam rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fakatubna ma'asyahidin waja'alna Allahumma ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin wangsurna binasrik fil harakati was-sukun wa ja'alna min khizbikal ladzi waffaqtahum li fahmi kitabikal maknun linadkhula fi hirzi qawlika alla inna hizballahi humul muflihun ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian syarat daripada sholawat bakriyah. Lalu di sini kita ada salah satu yang sakarnya belum dirubah ya. Sebentar. Wadatihil Muhammadiyah. Sudah. Lalu nanti di bagian file yang insyaallah akan bagikan, insyaallah ini sudah dirubah dari fathah menjadi domah. Demikian daripada sholawat bakriyah, syarat daripada sholat bakriyah. Lalu kami di sini tidak mengartikan daripada sholawat bakriyah, di samping karena kami belum memiliki referensi terkait arti daripada sholawat bakriyah tersebut. Jadi kami tidak berani untuk mengartikannya. Adapun faidahnya adalah penjelasan daripada sholawat bakriyah ini. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memberikan penjelasan di dalam karyanya, yaitu kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat sebagai berikut. Adapun
salawat yang ketiga, yaitu Allahumma inni as'aluk binayyiri hidayatikal a'lam, yaitu salawat bakriyah ini ya, dan seterusnya. Maka sungguh aku telah mengutipnya. Demikian Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani berkata. Juga dari syarah yang berjudul Nafahatur Robiyah ala Salawatil Bakriyah, junjungan beliau yaitu Sayyid Syekh Al-Arif Al-Kabir Said Mustafa Al-Bakri, yang telah disebutkan di akhir kitab syarah ini, yang ditulis oleh Ahmad Al-Arusi, pengikut setianya pada tahun 1160 Hijriah. Bagian pertama dari manuskripsi sholawat ini hilang dari kitab syarah ini, dan sisanya tidak ada penjelasan tentang nama penulis atau pengubah sholawat ini. Hanya saja pengarang mengatakan bahwa aku beri nama kitab ini An-Nafahatur Robiyah ala Salawatil Bakriyah. Dengan demikian dan dengan alasan inilah juga, karena sholawat tersebut begitu sangat bagus, memiliki aspek sastra yang tinggi, nilai sastra yang tinggi, dan mengandung makna yang padat, sebagaimana sholawat yang sebelumnya. Juga karena dua syarahnya ditulis oleh satu orang penulis di dalam satu buku. Dengan demikian, maka dinyatakan bahwa sholawat ini dinisbatkan kepada Said Syekh Muhammad Al-Bakri dan dinyatakan sebagai milik beliau. Maka menurut hemat penulis, sholawat ini adalah milik beliau radhiyallahu ta'ala anha. Demikian keterangan dari sholawat bakriyah. Adapun daripada fadilah secara umum dari sholawat adalah dikatakan di dalam sebuah hadis, araghima anfu rajulin tukirtu indahu falam yusalli alayya. Naif nian, laki-laki yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bersolawat kepada aku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini hasan gharib. Sementara Imam Al-Hakim yang juga turut meriwayatkan hadis ini menyatakannya sebagai hadis yang sahih. Di lain sisi, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini memiliki sejumlah hadis pendukung, yaitu syawahid, yang mana yang bisa menguatkan dan menaikkan status daripada hadis tersebut. Redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jazari hanya baru sebagian saja. Adapun lanjutan dari redaksi hadis tersebut adalah raghima anfu rajulin adraka yadahu abawahul kibar walam yudkhilahul jannah wa raghima anfu rajulin dakhala alaih ramadhan thumma salakha qabla yughfaralah. Naif nian, laki-laki yang kedua orang tuanya hidup benua di sampingnya namun mereka tidak membuatnya masuk surga. Naif nian, laki-laki yang masuk bulan Ramadan kemudian bulan tersebut usai sementara dosanya belum diampuni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid dari hadis Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Harith, Jabir bin Samurah, Anas, Ka'ab bin Ujrah, Malik bin Al-Huwairith, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum.
Makna daripada hadis tersebut di dalam lafadz raghima anfurojul, secara literally kalimat ini yang berarti atau bermakna hidungnya lengket oleh debu. Kalimat ini adalah analogi atau kiasan untuk menggambarkan kenaifan dan kenistaan. Ibnul Arabi mengungkapkannya dengan rogoma, dengan memberikan harokat fathah pada huruf al-ghin. Maknanya adalah kehinaan atau kenistaan. Penyebutan kata rojulin, yaitu laki-laki, di sini bersifat torodi. Artinya, dalam hal ini kedudukan perempuan adalah sama dengan laki-laki. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendoakan orang meninggalkan sholawat tertimpa kehinaan dan kenistaan jika hal itu bukan sebuah kewajiban. Sementara lafadz falam yusalli alayya, Imam At-Tayyibi mengatakan bahwa huruf fa pada lafadz ini bersifat eliminatif. Artinya yaitu sangat jauh dari jangkauan orang yang berakal sehat jika ia mampu memperoleh laba yang besar hanya dengan mengucapkan beberapa patah kalimat, namun malah tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga ia layak dinistakan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang mengatakan bahwa huruf fa tersebut bermakna sebagai akibat, yakni kecaman terhadap orang yang enggan bersolawat ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Di dalam redaksi lain dikatakan man dzukirtu indahu falyusalli alayya, barang siapa yang namaku disebut di hadapannya maka hendaklah ia bersolawat kepadaku. Tahrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Imam Ibnu As-Sunni. Redaksi hadis tersebut hanya saja satu penggalan, dan redaksi selanjutnya yaitu man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara. Sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Adhkarnya bahwa sanad hadis ini adalah jayyid. Sementara Imam Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah thiqah. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebutkan. Di samping dua hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis ini juga dikuatkan dengan sejumlah hadis-hadis pendukung lainnya, yaitu antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam Amalul Yaum wal Lailah dari jalur Kak Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqa. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya bersolawat kepadaku, maka ia benar-benar telah celaka. Namun sanad hadis versi Ibnu As-Sunni ini dinilai dhaif oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Lalu yang lainnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari jalur Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Andukirtu indahu fa khati'a salat alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya
dia alfa bersolawat kepadaku, maka ia telah alfa pula jalan ke surga. Imam Al-Haythami mengatakan, di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Bishr bin Muhammad Al-Kindi atau Bashir. Jika benar bernama Bishr, maka ia telah dinilai dhaif oleh Ibnu Al-Mubarrak. Dhaif dinilai dhaif pula oleh Ibnu Ma'in, Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Namun jika benar bernama Bashir, maka Ibnu Al-Jazari menilai bahwa beliau tidak pernah menjumpai dan ulama yang menyebutkannya nama tersebut. Sementara Imam Al-Qastolani dengan tegas mengatakan bahwa hadis ini sebagai ma'lul. Lalu kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya sholata alayya khati'a tariqatal jannah." Barang siapa yang lupa bersolawat kepada aku, maka ia telah lupa jalan ke surga. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Jubarah bin Al-Mughallis, dan kedudukan Jubarah bin Al-Mughallis ini masih diperdebatkan status keperawiannya. Di dalam riwayat lain dikatakan terkait dengan fadilah membaca sholawat. Dikatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Selain Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Hibban. Hadis ini memiliki beberapa redaksi, di antaranya redaksi yang tercantum di dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu man shalla alayya maratan wahidatan kataballahu lahu biha asyra hasanat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 solawat saja, maka Allah Ta'ala akan menetapkannya 10 kebaikan baginya sebagai pahala 1 solawat tersebut. Sementara di dalam redaksi Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dikatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra hasanat wa hatta anhu biha asyra sayyi'at wa rafa'ahu biha asyra darajat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 solawat, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 solawat sembari menghapus 10 dosa keburukannya dan menaikkannya 10 derajat. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak yang menilai bahwa sanad hadis ini sahih, dan penilaiannya ini disetujui oleh Imam Ad-Dhahabi. Mereka meriwayatkan hadis tersebut dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara itu, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis serupa dari jalur hadis Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ala ubashiruk, innallaha azza wa jalla yaqul, man shalla alaik shallaitu alaihi wa man sallama alaik sallamtu alaih." Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya, dan barang siapa yang menyampaikan salam kedamaian kepadamu, maka aku Allah Ta'ala akan memberikan salam kedamaian kepadanya. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis yang diriwayatkannya ini adalah sahih. Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abu Dunya dan Imam Abu Ya'la, namun dengan redaksi man shalla alayya sholatan min ummati
kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat. Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan menetapkan, akan menuliskan baginya 10 kebaikan sebagai pahalanya, dan dia pun Allah Ta'ala akan menghapus 10 dosa keburukan darinya. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Bazzar dari Abu Burdah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalla alayya min ummati salatan mukhlishan qalbu, sallallahu biha asyra salawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa katabalahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat." Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku dengan solawat yang benar-benar ikhlas dari hatinya, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 solawat, sembari mengangkatnya 10 derajat, menetapkan 10 pahala kebaikan untuknya, dan menghapus 10 dosa keburukan darinya. Hadis serupa diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Asim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dengan tambahan redaksi wa kunna lahu idla asyara riqab, dan hal itu baginya setara dengan membebaskan 10 budak. Lebih lanjut, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang semakna dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyambut pagi dengan hati sukacita yang terpancar pada wajah beliau yang terlihat berbinar-binar. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, pagi ini Anda terlihat begitu ceria dan wajah Anda begitu sangat berbinar-binar." Kemudian beliau menjawab, "Benar, tadi ada seorang utusan Tuhan, yaitu Jibril, yang datang menemuiku lalu berkata, Man shalla alaik min ummatik salatallah salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa maha anhu asyra sayyiat wa rafa'a biha asyra darajat." Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadamu, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Dia juga akan menghapus 10 dosa keburukan darinya dan menaikkan derajatnya 10 kali lipat. Sedangkan Imam At-Tabrani meriwayatkannya dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu anifan Rabbihi azza wa jal faqal ma'alal ard min muslimin yusalli alaik maratan wahidatan illa salaitu alaih ana wa malaikati asyra." Jibril baru saja datang menemuiku mewakili Tuhannya, dan ia berkata, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang bersolawat kepadamu sekali saja, kecuali aku akan bersolawat kepadanya bersama malaikatku sebanyak 10 kali. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, sebagaimana insyaallah nanti akan dibahas pada pembahasan yang lainnya. Demikian penjelasan tentang fadilah daripada membaca sholawat. Semoga penjelasan tersebut memberikan motivasi kepada para mustami' untuk senantiasa melazimkan dan memperbanyak membaca sholawat. Jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah, saya memohon maaf dan memohon
ampunan kepada Allah Ta'ala, dan hal tersebut berasal kesalahan tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalam penjelasan atau kata-kata saya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari saya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain dan di dalam segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.